What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film plesetan dari Squid Game yang berjudul Das 534. Film asal Jepang ini sengaja dibuat untuk para pascol, dimana menceritakan tentang seorang wanita yang butuh uang 100 juta yen untuk biaya pengobatan sang kekasih. Ia pun secara tak sengaja bertemu dengan pria berjas rapih yang menawarkan tawaran bermain game dengan hadiah sebesar 100 juta yen cuy. Jadi kebetulan banget tuh. Gadis itu pun akhirnya sepakat dan melamar sebagai pesertanya. Nah, yang bikin beda kalau Squid Game yang asli ini mainannya beneran tuh. Kalau yang ini mainannya pakai alat Kak Amin cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Budi yang tengah pusing dengan keadaannya. Lantas sang kekasih yang bernama Misaki datang menghampirinya. Budi kala itu bercerita kalau ia sedang banyak masalah. Awalnya Budi enggan menceritakan secara detail masalah pribadinya itu. Namun karena Misaki agak memaksa untuk diceritakan, Budi pun akhirnya berbicara. Budi bilang ia mengalami sakit kelainan jantung. Usianya juga sudah tak lama lagi menurut dokter. Dan dia ingin menyudahi hubungannya dengan Misaki karena tak ingin merepotkannya jika mereka menikah dan hidup bersama nanti. Misaki lantas dengan tegas menolak untuk putus dengan Budi. Namun Budi menjelaskan ia tak akan bisa hidup lebih lama lagi. Ia sudah pergi ke rumah sakit dan jika ingin sembuh, Budi harus merogoh kocek sekitar 100 juta yen. Misaki pun kaget mendengar angka sebanyak itu. Dan itulah kenapa, karena tak ingin merepotkan siapapun, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Misaki. Misaki pun saat itu menyemangatinya dan bilang untuk jangan menyerah. Ia juga berjanji akan selalu ada di sisinya dan kalau bisa ia akan membantunya secara finansial. でもそんな別れるなんてそんなことないよ。嫌だよ私別れるなんて。珍しい病気だって診断されたよ。 Lantas sepulangnya dari rumah Budi, pandangan Misaki masih benar-benar kosong. Ia merasa galau sekaligus kasihan. Pria yang dicintainya itu mungkin akannya dan tak akan pernah kembali lagi ke hidupnya. Lantas tiba-tiba datang seorang pria berjas rapih dan menghampirinya. Pria itu pun langsung menebak kalau Misaki sedang mengalami masalah keuangan. Tanpa banyak cincong, ia pun memberikan kartu namanya dan berkata datanglah karena ia bisa membantu semua masalahnya. Pria itu pun memperkenalkan diri dan dia bernama Arita. Ia menjelaskan kalau tawarannya itu adalah sebuah permainan di mana pemenangnya bisa mendapatkan uang sebanyak 100 juta yen. Mendengar angka tersebut, Misaki pun melongo dan langsung tertarik untuk bergabung karena angkanya pas banget nih dengan biaya pengobatannya si Budi. Namun memang di sini Arita belum menceritakan bagaimana konsekuensinya jika ia kalah dalam sebuah permainan tersebut. Akhirnya saat itu juga Misaki pun ikut Arita untuk datang ke kantornya. Setibanya di kantor itu, Misaki pun langsung diceritakan bagaimana konsep permainannya, di mana mereka akan menerapkan sistem gugur dan permainan akan dibuat menjadi beberapa ronde. Misaki juga akan dibawa ke sebuah tempat rahasia, di mana tempat itu adalah lokasi permainan Squid Game akan berlangsung. Pokoknya gak ada seorang pun yang tahu lah di mana letak lokasi permainannya akan berlangsung. Misaki saat itu gak punya rasa curiga sama sekali. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara bisa mendapatkan uang 100 juta yen tersebut. Nah, anehnya setelah meminum suguhan yang diberikan Arita, Misaki merasa benar-benar pusing dan pada akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Lantas beberapa saat kemudian Misaki pun terbangun, namun sudah dalam menggunakan
setelan pakaian yang berbeda. Ia mencari ponselnya, tak ada di mana-mana. Lantas ketika melihat sekeliling, ternyata ada beberapa pemain lain juga, dan mereka juga sama-sama baru tersadar dari pingsannya. Misaki mengenal salah seorang pemain, yaitu seorang pria bernama Nakata. Nakata ini adalah bosnya di kantornya yang terdahulu. Lalu tak disangka ia juga mengenal seorang pemain lain, dan ia bernama Shinji yang merupakan teman dekatnya saat masih sekolah dulu. Lantas beberapa saat kemudian beberapa pengawal bersenjata lengkap datang menghampiri mereka, dan juga ada seorang host yang menggunakan jubah hitam ini. Lantas ia pun menjelaskan kalau mereka akan bermain sebanyak 4 games atau 4 ronde, di mana pemenangnya akan mendapatkan 100 juta yen dan pemenangnya itu hanya ada 1 orang. Namun memang yang kalah dalam permainan ini akan dipulangin nih ke dunia anime. Mereka pun kaget mendengarnya. Namun mau gak mau mereka harus berjuang demi mendapatkan 100 juta yen tersebut. Mereka lantas berangkat ke set permainan pertama, dan di sini mereka pun mulai bertanya mengenai kebenaran hadiah yang diberikan. Si host ini pun menjawab kalau ini beneran dan ia akan memberikan uang secara tunai. Sebelum bermain mereka berlapan dibagi lagi oleh host dan akan dibuat secara berpasangan. Dalam babak pertama ini akan ada 2 orang yang tereliminasi. Permainannya simple, yaitu soal seruput-seruputan personeling cuy. Bagi cowok yang paling cepat keluar adalah yang kalah. Sementara kalau wanitanya yang paling gak bener teknik nyeruputnya, maka dialah yang kalah. Dan singkatnya, karena gak bisa ditunjukin juga nih, pria yang paling cepat keluar adalah si Nakata. Sementara yang tekniknya gak bener ada si Muhi ini. Peserta pun kini tersisa 6 orang, yang mana di permainan kedua para peserta kembali diminta untuk berpasangan. Kalau di babak pertama para prianya yang dibikin semriwing, sekarang gantian cuy. Para pria kini diminta untuk membuat para wanita jadi semriwing, tapi nggak boleh pakai personeling. Intinya cuma boleh pakai jari lah cuy. Dan lagi-lagi sorry banget nih nggak bisa ditampilin. Pokoknya yang menang ada Misaki dan Shinji. Juga ada 2 orang pria lainnya yang merupakan pasangan mereka. Lantas saat game kedua usai, mereka pun diminta untuk beristirahat terlebih dahulu, dan permainan akan kembali dilanjutkan pada keesokan harinya. Lantas singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun kembali dikumpulkan untuk kembali melanjutkan permainan di babak ketiga. Dan host menjelaskan bahwa di tahap ketiga ini mereka akan kembali berpasangan. Keduanya harus melaksanakan perpusrengan duniawi, dan pemenang di game kali ini adalah mereka yang mampu berpusreng dengan banyak gaya yang unik serta ketahanan dari si pria dalam menjaga si Johnny agar tak buru-buru keluar. この組み合わせでまさかこんなところでやめるとは。適当にさやったふりしない。イカセゲームスタート。 A few moments later. Dan singkatnya sesuai dugaan, maka yang memenangkan ronde ketiga ini adalah Misaki dan juga Youngji. Kini yang tersisa hanyalah 2 orang di ronde keempat ini. Sementara yang menjadi pemenang dan mendapatkan 100 juta yen hanya boleh ada 1 orang. Untuk itu Youngji pun dengan penuh percaya diri mengatakan kalau ialah yang pasti akan memenangkan pertandingan di ronde keempat nanti. Sementara itu Misaki justru merasa sebaliknya. Ia merasa tak percaya diri dan gak akan bisa mengalahkan Youngji. Mereka sebenarnya bisa-bisa aja nih selesai sampai di sini dan hadiahnya dibelah 2 karena ternyata itu bisa dan tertulis dalam peraturan mereka. Namun entah kenapa host yang berbaju hitam itu enggan mengizinkan Misaki untuk mengundurkan diri. Dan usut punya usut, ternyata plot twist banget cuy. Si host ini adalah Budi, kekasihnya Misaki. Misaki pun shock berat karena selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Budi. Padahal niatnya mau main games ini adalah untuk ngebantu Budi. Dan yang lebih parahnya lagi, Shinji yang merupakan sahabatnya itu ternyata sebenarnya adalah kekasih
kekasihnya Budi, yang mana Shinji ternyata adalah dalang di balik semua ini, dan ia sudah merencanakan games ini sejak Budi mengenal Misaki setahun yang lalu. Budi ternyata juga merekam semua permainan mereka dan nantinya akan dijual nih semua rekamannya ke situs-situs Pekop. Dan tentunya Budi mendapatkan keuntungan besar dari sana. Ia juga ternyata ditipu lantaran semua pemain yang seharusnya sudah berpulang itu ternyata masih dalam keadaan baik semuanya. Dan di ronde keempat ini Budi ingin agar Misaki berpush rank dengan seluruh tim keamanan, ditambah lagi dengan 4 pemain yang sebelumnya sudah kalah. Kacau lah cuy, 1 lawan 8 loh ini. Dan karena nggak bisa melawan, akhirnya mau nggak mau gawang Misaki pun harus digolin oleh 8 orang sekaligus. Dan setelah itu filmnya pun selesai dengan sangat membagongkan.